Halo guys, welcome to my channel di Rahul channel and enjoy for watching. Let's go to video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahul Ramdhani. Saya dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. NIM 2030803104, kelas 2083D. Baiklah, di sini saya akan memberi materi pembelajaran algoritma pemrograman 2 dengan dosen pengampu Ibu Gusmelia Testiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sequential search. Apa itu sequential search? Mari kita lihat dulu pengertiannya. Metode searching yang pertama itu ada sequential search. Sequential search adalah metode pencarian data yang prosesnya dilakukan dengan membandingkan data yang dicari dengan masing-masing data di dalam suatu data bertipe sama atau array. Pencarian dilakukan dari awal sampai akhir dari data berdasarkan kunci atau key yang dicari. Pencarian akan berhenti jika data telah ditemukan atau tidak ada lagi data yang dibandingkan. Metode sequential search dapat digunakan untuk melakukan pencarian data, baik pada array yang sudah terurut maupun belum terurut atau acak. Dan selanjutnya, algoritma sequential searching itu seperti input X, data yang dicari, bandingkan X dari data ke I sampai data ke N. Jika data sama dengan X, maka cetak pesan ada. Jika tidak data sama dengan X, maka cetak pesan tidak ada. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci, akan mempraktekkan tentang materi algoritma sequential searching ini. Baiklah, kita sudah masuk ke aplikasi NetBeans. Di sini saya akan mempraktekkan pemrograman sequential search. Pertama, kita membuat variabel integer dulu. Integer array. Kita deklarasikan dulu angka. Ini kita buat angkanya dulu 1, 2, 10. Ini kita buat angkanya secara acak saja, tidak apa-apa, tidak harus berurut. 90, 100. Kita tambahkan sama dengan di bawahnya, kita buat integer data untuk mencari data apa yang mau kita cari. Di sini tidak pakai array, sorry. Di sini kita akan misalnya mencari angka 30. Di sini saya akan menggunakan sequential searching ini dengan menggunakan bantuan variabel fungsi. Jadi sini saya akan memulai pemrograman ini melalui variabel fungsi dulu. Kita buat dulu variabel fungsinya static. Di sini menggunakan variabel boolean sequential. Kita tulis parameternya integer parameter angka integer data.
Udah, kita di sini tulis dulu perulangan for integer sama dengan 0 i sampai ke angka length i plus. Sudah, sini kita akan menggunakan variabel if. If jika data sama dengan a ke i ke i. Nah, maka kita akan mereturn inputan dengan true atau benar. Jadi kenapa saya tulis di sini variabel return? Karena ketika data yang kita cari itu ada, maka dia akan menjawab true. Ketika tidak ada, dia akan menjawab false. Jalankan pemrogramannya dengan menulis variabel fungsi di mainnya atau pemrograman utamanya di program utamanya. Salah. Baiklah, kita jalankan pemrogramannya. Kita lihat hasilnya. Sebentar. Nah, data yang kita cari itu ialah 30, ternyata ada. Ketika kita mencari data yang tidak ada, dia akan menginputkan seperti apa ya? Coba contohnya, kita cari 50 yang tidak ada. Nih. Nah, maka dia akan mengeluarkan output yaitu false atau tidak ada, karena data angka yang kita cari 50 itu tidak ada di variabel dari angka ini, tidak ada angka dari 50 itu, jadi dia mengoutputkan false. Nah, teman-teman juga jika ingin mengetahui pemrograman ini bisa tidak berjalan dengan melihatkan posisi di mana angka itu berada, di posisi berapa. Misalnya angka 30 itu ada di posisi berapa. Bisa kita buat dengan cara kita ganti dulu ini variabel booleannya menggunakan variabel integer. Dengan variabel integer ini kita returnnya kita
Udahlah. Nah, jadi kita lanjut saja. Jadi return ini kita deklarasikan I, dan yang satunya kita deklarasikan min1. Kita buat sini sistem on in and data yang dicari di posisi pakai yang pin biar dia lebih rapi agar kita jalankan perintahnya, jalankan pemrogramannya, hasilnya min1. Oh, ini yang data kita cari ini belum kita ubah. Kita ubah dulu, maaf teman-teman, kita ubah ke 90 misalnya. Nah, jadi data yang dicari itu 90 berada di posisi 4. Nah, kita lihat apakah benar di posisi 4. Lihat 0, 1, 2, 3, 4. Ya, benar, ternyata 90 ini di posisi 4. Karena apa di posisi 4? Karena setiap penghitungan angka berurutan dari array ini dia itu dimulai dari angka 0. Jadi, dia menghitung dari angka pertama itu dia menghitungnya dimulai dari angka 0. Jadi 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, bukan dari angka 1 dia memulai menghitung angka variabelnya. Jadi array itu penghitungan posisi angkanya itu dimulai dari 0. Teman-teman, sudah? Habis itu teman-teman pasti ada yang nanya, bisa nggak menggunakan metode sequential sort ini tanpa menggunakan fungsi? Oh, tentu saja itu bisa. Baiklah, saya akan menunjukkan contoh pemrogramannya tanpa menggunakan fungsi. Hapus dulu. Terus ini integer data sudah, langsung saja kita tulis boolean variabel, deklarasikannya variabel temukan sama dengan false. Data sama dengan angka di list. Kita buat dulu perulangannya di sini. I sama dengan 0 salah, sebentar. Salah. Jangan pakai ini, kita pakai kurung kerawal. Sudah, langsung saja kita tulis kan sama dengan U. Kita tulis if lagi. Salahnya di situ dia.
pemrograman akan jalan sistem maaf agak nge-freeze. Oke, salah. Print. Bisa aja biar lebih cepat kita menjalankan pemrogramannya. Tulis lagi di sini. Nah, jika data tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan sistem M. Saran saja, data yang dicari 90, coba kita run ya. Maaf teman-teman, ada sedikit kesalahan. Baiklah, kita akan mengeran hasil pemrograman yang sudah kita buat. Kita run file. Nah, ternyata data 38 yang kita cari itu ada. Dia akan menuliskan data sama dengan 38 lalu ada. Nah, ketika kita mencari data yang tidak ada, contohnya misalnya 100, kita cari, kita run. Dia akan mengeran tidak ada, berarti yang data yang kita cari itu tidak ada. Sekian dari saya penjelasan tentang sequential search mata kuliah algoritma pemrograman 2. Jika dari saya ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada salah tentang materi ini, mohon dikoreksi ulang karena saya masih pemula. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.